diklatnya untuk guru bahasa Arab dan Al-Quran, maka kami mencoba untuk memfasilitasi dengan teman-teman tersebut. Yang kedua, kami ada terkendala dengan guru olahraga, Ibu. Guru olahraga kami selaku komite pembelajar belum bisa masuk di diklat karena dapodiknya ada sedikit masalah gitu, seperti itu. Tapi akhirnya solusinya guru tersebut kami minta untuk belajar dengan sekolah penggerak yang lain untuk belajar begitu, meskipun dia tidak diklat, insya Allah tidak ketinggalan informasi begitu, Bu. Terima kasih. Terima kasih. Bukannya jadi pesertanya workshop ini yang sudah ikut pelatihan atau belum, Bu? Yang sudah ikut pelatihan ada 10 di luar saya dengan pengawas ya, Bu ya. Ada 10 karena yang satu guru matematika sedang ikut diklat. Ya. Kemudian yang lainnya kemudian yang lainnya adalah guru mata pelajaran yang nanti mengajar kelas 8 dan kelas 9 seperti itu, Bu. Tapi beliau-beliau harus belajar juga tentang capaian pembelajaran, modul ajar dan seterusnya. Begitu, Bu Rina. Iya. Berarti semua guru yang ikut workshop ini sudah memiliki bekal gitu ya untuk pemahaman untuk implementasi kurikulum yang baru ini ya, Bu ya, untuk betul, insya Allah seperti itu. Sambil berjalan, Ibu. Iya. Jadi sekarang kan berarti tinggal workshopnya ya, karena untuk materinya mereka sudah punya gitu ya, sudah paham. Dan kebetulan kami juga membuat LMS sendiri, Bu, di GCR, Google Classroom. Nanti kalau Ibu berkenan mau melihat, kami berikan share linknya supaya nanti Ibu bisa melihat bagaimana penugasannya dan sebagainya gitu. Jadi kami buatkan seperti itu juga, Ibu. Wah, mantap, Bu. Ya. Nanti kami sharekan linknya. Ya. Alhamdulillah ya sudah membuat LMS sendiri di Google Classroom. Ya, saya tertarik, Bu, untuk melihatnya. Boleh. Nanti kami akan sharekan sebentar. Iya, terima kasih, Bu. Ini audio Ibu kayaknya feedback ya? Tiap bicara ini berdengung gitu, Bu. Iya. Bagaimana, Bu? Masih berdengung, Bu? Sekarang sudah bagus, Bu. Oh iya, terima kasih. Iya. Terima kasih. Iya. Bu, bisa cerita nggak, Bu, ini hal-hal positif nih yang terjadi pada saat pelaksanaan workshop ini? Ini udah hari keberapa, Bu? Ini hari keempat. Hari keempat ya? Hari besok keempat. Terakhir ya, Bu ya? Besok terakhir, betul. Iya, bisa cerita, Bu, hal-hal positif yang terjadi pada saat pelaksanaan workshop ini, Bu, di sekolah Ibu, Bu. Boleh cerita? Baik. Yang pertama, ini kami cerita tentang diklat dulu, boleh ya, Bu ya? Nanti ibaratnya berimbas kepada workshop yang sekarang. Silakan, ya. Ya. Jadi pada saat kami mengikuti diklat, tentunya dengan berbagai kelas yang ada sesuai dengan mata pelajaran, dan di dalam kami membentuk grup, Ibu. Kami membentuk grup khusus untuk teman-teman komite pembelajar, dan di situ kita saling sharing gitu. Awal mula kan kami masih belum paham banget bagaimana sih program sekolah penggerak, kan begitu ya. Banyak pikiran-pikiran yang ada di dalam benak kami seperti itu. Nah, kemudian sambil berjalan kita diskusi. Jadi setiap hari, setiap selesai kita dapat materi di diklat, itu kita diskusikan. Terus kita diskusikan sampai kemudian kita membagi diri yang benar-benar menguasai dari materi yang diberikan di dalam diklat. Misalnya katakanlah Bapak A, menguasai di asesmen, saling sharing. Kemudian Bapak B menguasai di ATP dan seterusnya. Ini kami terus progres untuk persiapan memberikan kepada teman-teman. Saat itu belum ada kata-kata IHT, Bu. Belum ada informasi tentang IHT atau workshop. Masih gitu. Di awal-awal pelatihan, masih di awal-awal seperti itu. Tapi kami selalu menjunjung tinggi untuk mengatakan bahwa keberhasilan dalam sebuah sekolah itu adalah dari super team, bukan Superman atau super girl gitu ya. Jadi kita super team, bagaimana agar tim ini benar-benar menguasai, itu kami sudah dalam benak gitu. Udah nanti kita selesai diklat, kita lakukan ada ini ya pengimbasan atau apa. Nah, dalam perjalanan alhamdulillah gitu ya, ternyata ada program pengimbasan. Seperti itu. Nah, akhirnya kami mantapkan lagi, kami kuatkan lagi,
Dan pada saat hari Kamis sebelumnya, kami lakukan koordinasi pembagian tugas dengan para komite pembelajar, membagi tugas, kemudian materinya apa, dan seterusnya. Nah, saat itu kami awalnya mau IHT. Awalnya kami IHT, tetapi informasi dari Pak Aam bahwa IHT itu harus 10 hari, 8 hari, harus 8 hari, kemudian ada beberapa prosedur yang harus dilalui, yaitu dari sisi untuk pendanaan dan sebagainya, kan cukup, maaf tanda petik, cukup ribet begitu ya Bu ya urusannya. Terus juga yang kami dapatkan informasi bahwa dalam IHT itu susunan materinya harus sesuai dengan seperti yang ada di Diklat. Itu informasi yang kami terima. Nah, sementara kendalanya adalah kami ini selesai diklat yang kedua untuk teman-teman kan nggak semuanya langsung pada tahap pertama. Jadi kami ini ada yang tahap kedua. Itu baru selesainya hari Kamis yang lalu. Hari Kamis minggu yang pekan yang lalu. Kan nggak mungkin kami langsung mengadakan program itu gitu ya. Akhirnya diskusi-diskusi, kemudian di dalam sosialisasi yang disampaikan oleh P4TK bahwa tidak harus dengan IHT, tapi bisa juga workshop atau pengimbasan. Nah, inilah yang kami ambil alasannya. Pertama adalah alasan waktu, karena waktu kami sangat terbatas. Besok hari Senin kami sudah mulai masuk, Bu. Jadi Al-Azhar itu seluruh Indonesia itu masuk per tanggal 12 Juli. Per tanggal 12 Juli sudah mulai masuk, maka kami kan nggak mungkin melakukan IHT menabrak dengan KBM seperti itu. Iya, betul. Nah itu, akhirnya kami putuskan untuk melakukan workshop atau pengimbasan. Alasan yang kedua adalah guru yang belum mengikuti diklat itu praktis hanya guru olahraga saja untuk pengajar kelas 7. Ya kan, untuk kelas 7. Di samping itu juga untuk materi pelajaran Al-Quran dan agama itu kan memang tidak ada di dalam diklat. Kan begitu. Nah, karena kami melihat hanya satu orang, sementara yang lainnya, guru-guru yang lain itu kan mengajar kelas 8 dan 9, maka antara jumlah komite dengan jumlah peserta IHT berbandingnya terlalu banyak yang komite, maka kami putuskan itu. Alasan yang ketiga adalah dari sisi materi. Kalau kami harus IHT dengan mengikuti alur seperti yang disampaikan oleh P4TK, jadi hari pertama ini, hari kedua ini, dan seterusnya, tadi waktu kami terbatas, kami ingin lebih kepada prakteknya saja. Maka yang kami lakukan adalah kami membuat LMS ya, insya Allah nanti sebentar lagi kami akan kirim linknya sehingga Ibu nanti bisa lihat. Setelah itu kami buat dengan model flip yang seperti waktu kami diklat, yaitu materi dipelajari dulu H-1, kemudian pada saat sinkronusnya teman-teman tinggal diskusi dan seterusnya. Jadi kami melakukan hal seperti itu agar teman-teman sudah bisa baca dulu, mempelajari dulu tentang materi yang akan disampaikan. Jadi tidak kosong sama sekali ininya. Pemahamannya seperti itu. Nah, itu kami lakukan dan ada tugas-tugas kami berikan dengan menarik ya. Jadi ada ice breaking, ada bonus-bonus yang kita berikan. Jadi ada gopay yang kita siap berikan gitu. Jadi para narasumber ini luar biasa mengorbankan sebagian rizkinya untuk memberi semangat kepada teman-teman yang lain. Ada sekitar 10 guru, Bu, 10 guru di luar dari komite pembelajar, dan itu semua adalah pengajar kelas 8 dan 9 seperti itu. Iya. Jadi menarik sekali, Bu. Jadi terbuka wawasan terkait dengan program sekolah penggerak. Bahkan insya Allah kami bertekad meskipun program sekolah penggerak itu di kelas 7, tapi kami mulai ingin menggunakannya di kelas 8 dan 9 dari sisi pembelajarannya, kemudian asesmennya sudah kita mulai ambil, BK juga mulai melakukan pendataan gitu. Secara teknikal kayak contoh RPP masih tetaplah di kelas 8 dan 9 kita lakukan. Tapi secara praktikal itu kita lakukan pola seperti sekolah penggerak, yaitu memerdekakan anak didik. Seperti itu.
sangat menarik. Terima kasih. Ya, sangat menarik ya. Jadi secara filosofis kita memegang ajaran itu ya, kayak Hajar Dewantara bahwa tentang Merdeka Belajar tadi ya Bu. Ya sangat menarik nih cerita Ibu ya. Iya. Alhamdulillah ada teamwork ya Bu, ada kolaborasi. Betul. Ini di dalam sekolah berarti ya, intern ya Bu, tidak melibatkan sekolah lain ya? Tidak. Yang tadi Ibu ceritakan. Iya, kami di dalam sekolah dan mendapat pengarahan dari pengawas pendidikan, yaitu Bapak Haji Edu. Kemudian kan kemarin satu kelas sama saya, Bu. Seperti itu. Jadi beliau ikut memantau. Insya Allah hari ini informasinya kasih kurikulum Dinas Pendidikan Kota Bekasi dan juga pengawas akan hadir ke sekolah untuk melihat perkembangan pengimbasan atau workshop kami, sekaligus mempersiapkan program bersama, Bu, program bersama sekolah-sekolah penggerak di Kota Bekasi, khususnya untuk SMP, yaitu kami akan melakukan studi banding secara virtual untuk persiapan program project pembelajaran. Jadi kebetulan di sekolah kami, meskipun belum sekolah penggerak saat itu, kami sudah membiasakan setiap paralel kelas itu ada program-program secara terintegrasi antar mapel yang kita sudah lakukan. Seperti itu. Jadi yang pertama adalah untuk kelas 7, kami melakukannya yang disebut dengan pembelajaran terintegrasi. Jadi pembelajaran terintegrasi kami lakukan. Ternyata sekarang ini kita ada gitu ya, maksudnya ternyata sekolah penggerak ada kolaborasi atau ada project ya, kita tinggal nambahin lagi gitu programnya apa. Sudah sinkron ya Bu ya? Ya betul. Dengan kegiatan dengan program sebelumnya yang ada di sekolah ya. Betul. Untuk kelas 8 kami projectnya berupa riset Bu. Jadi riset, anak-anak kelas 8 ini harus membuat secara berkelompok ya Bu ya, secara berkelompok produk riset mereka. Dan pada saat presentasi, kolaborasi dari semua mapel, mereka mempresentasikannya dalam dengan bahasa yang bagus ya, bahasa Indonesia, ada bahasa Inggrisnya, kemudian agamanya masuk, jadi landasan dari sisi agamanya apa untuk penelitian mereka. Demikian juga yang pembelajaran terintegrasi. Mungkin kami nanti akan share beberapa contoh video atau di media sosial kami. Itu tahun-tahun yang lalu kami selalu lakukan seperti itu. Dan untuk kelas 9, proyeknya berupa volunteer dan social partnership. Yaitu di mana anak-anak melakukan kegiatan bakti sosial ke masyarakat gitu. Bahkan tahun kemarin meskipun kondisi pandemi, kami tetap alhamdulillah lakukan tentunya dengan segala keterbatasan. Tapi tidak menjadi halangan untuk kita melakukan. Seperti itu, Bu. Dan informasi tambahan sekolah kami dalam penyelenggaraannya dengan menggunakan SKS, Ibu. Jadi SKS, ada yang pola pembelajarannya 6 semester dan ada pola pembelajaran 4 semester. Kami juga sudah lakukan. Nah, dengan sekolah penggerak ini sepertinya akan sangat masuk dengan program kami, di mana di dalam SKS itu kata kuncinya adalah ketuntasan. Jadi kami tidak pernah memaksa anak tersebut tuntasnya sampai kapan begitu. Karena di SKS itu dia akan berulang kali untuk remedial, untuk melakukan perbaikan-perbaikan sesuai dengan kemampuan mereka. Dan ini sepertinya sejalan dengan filosofi yang ada di sekolah penggerak. Seperti itu Ibu Rina. Betul, mantap sekali Bu. Nih Azhar memang ini ya sebenarnya sudah running nih ya, sudah running untuk Merdeka Belajar, untuk profil pelajar Pancasila ini sudah running bahkan sebelum program sekolah penggerak ini ada ya. Alhamdulillah. Seperti itu dari penjelasan Ibu. Jadi ketika ada program sekolah penggerak, ini tinggal masuk, sebenarnya sudah dilakukan gitu ya. Tinggal menambah-nambahkan. Sudah klop, sudah sinkron ya Bu ya. Alhamdulillah. Tadi ada project sosial ya, social responsibility ya Bu ya. Betul. Juga sangat sejalan sekali ya dengan apa yang ingin kita wujudkan dalam sekolah penggerak ini, yaitu pelajar Pancasila yang memiliki karakter Pancasila ya Bu ya. Ya alhamdulillah sudah sinkron dan ini kayaknya langkahnya tinggal jalan karena sudah bagus ya Bu ya, alhamdulillah. Dan semangat dari Al Azhar dari apa yang Ibu ceritakan tadi juga sangat menginspirasi ya Bu ya.
Amin, amin, amin. Iya, Dan terima di kasih, Bu. Al-Azhar Ya. se-Indonesia itu kebetulan untuk SMP, kan SMP Al-Azhar itu ada 55 sekolah, Ibu, seluruh Iya. Indonesia. Untuk mengetahui Al-Azhar yang masih satu manajemen itu di belakangnya ada nomornya, Ibu. Jadi misalnya SMP Islam Al-Azhar 8 itu di Bekasi. Punten Burina misalnya dari provinsi mana, Jogja misalnya, berarti ada dari Bandung, di sana. Bu, Jawa Barat. Oh, dari Bandung. Itu ada SMP Islam Al-Azhar berapa ya Bandung itu? 25 sepertinya. 25 Bandung, berarti satu manajemen. Kalau nanti Ibu ketemu dengan Al-Azhar tapi tidak pakai nomor, itu berarti bukan dari manajemen yang sama. Itu untuk membedakannya. Yang kedua dari logonya, Ibu, dari logonya kami seperti ini. Ini untuk ini aja informasi saja, biar nanti tidak misalnya mix gitu ya, tidak mix dengan kalau ketemu loh ini Al-Azhar tidak ada nomor berarti kami tidak kenal seperti itu. Jadi yang asli yang ini. Terus di Al-Azhar ini kami ada 2, Bu, yang masuk di sekolah penggerak, program sekolah penggerak, yaitu Al-Azhar 1 Pusat Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dan kami di Bekasi. Itu untuk SMP. SMP-nya ya? SMP. Kalau SD-nya ada 2 juga yang masuk seperti itu. Iya. Baik, terima kasih banyak informasinya, Bu Kanya. Tadi ceritanya sangat menarik ya, dan ada informasi tambahan juga tentang Al-Azhar. Bu, sekarang bisa cerita nggak permasalahan yang terjadi pada saat, jika ada ya, ini ketika melaksanakan workshop ini, Bu, barangkali ada tantangannya apa, Bu, nih? Yang pertama begini, Bu, sebenarnya sih bukan kami bicara tentang materi gitu ya, secara pembiayaan gitu. Sampai sekarang kami masih melakukannya dengan bahasanya adalah keikhlasan begitu, Bu. Artinya kegiatan-kegiatan ini yang dilakukan oleh teman-teman komite dalam memberikan materi pembelajar, terus teman-teman melakukan kegiatan Zoom Meet dan sebagainya, ini sama sekali lagi proses untuk pengajuan ke yayasan. Mudah-mudahan yayasan bisa bisa support. Ya, bisa support, dan harapannya kalau memang ternyata ini masuk di dalam anggaran Kemdikbud gitu ya, meskipun kami istilahnya bukan IHT, yang mungkin bisa dianggarkan begitu, Ibu, karena kami juga benar-benar melaksanakannya sesuai gitu. Rekaman-rekaman kami melakukannya, jadi tidak main-main, tidak hanya sekedar menggugurkan kewajiban, tapi benar-benar kami ingin teman-teman itu paham gitu, seperti itu. Dan yang kedua adalah kendalanya karena di masing-masing instruktur yang ada di ini ya, pada saat teman-teman mengikuti diklat, ini kan berbeda-beda, Ibu, berbeda-beda. Jadi pemahaman terkait dengan capaian pembelajaran, terkait dengan modul ajar dan sebagainya, ini terkadang apa yang diterima oleh mata pelajaran tertentu dengan yang lain ini berbeda begitu loh, tergantung dari instrukturnya. Kalau instrukturnya misalnya benar-benar menguasai, nggak ada masalah. Tapi kalau ada juga yang kok saya dapatnya cuma begini ya, cuma nyanyi-nyanyi aja ya, atau apa ya gitu. Tapi terlepas dari itu semua, saya sampaikan ke teman-teman ya, ibaratnya kita akan memasuki gua, kita udah punya petanya, tapi kita belum tahu jalan secara lurus, jadi lampu-lampu ini belum ada, maka bagaimana agar obor yang dibawa oleh teman-teman yang selaku para komite pembelajar ini kita satukan untuk kita menjadi sebuah cahaya yang lebih besar sehingga kita tidak akan banyak tersandung. Begitu, Bu, filosofi yang saya sampaikan ke teman-teman. Ya. Karena sama-sama belajar begitu, Bu. Iya, Bu, betul. Baik, Ibu, tadi ada berbagai ini ya kendala atau tantangan ya di sekolah Ibu karena ini workshop, jadi mungkin dari Pem4TK juga informasinya ada bantuan itu kalau IHT ya, Bu, ya, kalau tidak salah ya. Betul. Iya, nanti diharapkan mungkin bisa dipertimbangkan untuk juga ada bantuan untuk yang melakukan workshop ya, Bu, karena ini juga dilakukan secara serius ya, Bu, dan menggunakan sumber daya yang ada di sekolah ya, Bu. Tadi sementara untuk solusi pembiayaan nanti Ibu gimana, Bu? Ada ini dari kami kebetulan tidak menggunakan dana BOS, Bu. Kami tidak menggunakan dana BOS sehingga
Sebentar. Mungkin sebentar ya, Bu. Iya, ya. Kebetulan diskusinya sudah mau berakhir. Tadi saya sampaikan teman-teman istirahat dulu, biar kita ngobrolnya lebih ini. Nanti jam 10 setelah mereka teman-teman istirahat, nanti masuk ke main room ya Bu ya. Iya, siap. Ya. Jadi kami tidak mengajukan dana BOS Bu, tapi kemarin setelah mendapatkan informasi terkait dengan bantuan-bantuan yang disampaikan oleh pemerintah melalui BOS, baik BOS kinerja maupun BOS reguler. Ini saya ngobrol dengan teman-teman dari komite pembelajar, sepertinya kami akan menghadap yayasan untuk mengizinkan kita mengusulkan untuk dana BOS, karena memang yayasan tidak mengizinkan kami mengambil dana BOS begitu Ibu. Seperti itu. Nah, nanti kami coba akan bicara lagi dengan pengurus, mudah-mudahan bisa difasilitasi untuk kita bisa diizinkan untuk penggunaan dana BOS, pengusulan dana BOS. Nah, sementara yang sekarang lebih banyak kepada dana ini, ya bisa dibilang masih dana mandiri begitu Ibu. Karena yayasan juga belum ada format untuk itu. Mudah-mudahan lah Bu, insya Allah kita bukan tertuju kepada ini, tetapi kalau ada alhamdulillah begitu. Iya, ya, saya paham Bu, karena memang ini berjalan dan memang dibutuhkan gitu ya, betul. Dukungan pembiayaan ya Bu ya. Iya, betul. Kalau ini Bu terkait tadi ada pemahaman yang berbeda-beda terkait materi ya, itu bagaimana Bu menyikapinya? Ya, karena kami tadi mengatakan adalah super tim dan saling melengkapi, maka di sini teman-teman saling sharing. Jadi pada saat misalnya ada satu teman yang menyampaikan materi tentang capaian pembelajaran. Nah, ini kebetulan capaian pembelajaran kan belum bisa diterima secara utuh oleh semua mata pelajaran ya Bu ya. Ya, ini kebetulan teman-teman sudah bergabung semua. Alhamdulillah. Saya sapa dulu teman-teman yang tadi habis dari breakout room ya. Masih semangat ya Bapak Ibu? Semangat. Ini tim kami menyebutnya adalah tim pejuang peradaban. Waduh, mantap ya. Ya, tim pejuang peradaban teman-teman SMP Islam Al-Azhar 8. Ini kami sangat bersyukur ya, saya sangat bersyukur mempunyai teman-teman yang luar biasa. Bapak Ibu, saya perkenalkan yang ada di depan kita, ini adalah Ibu Rina Agustin Susanti. Beliau instruktur yang ditugaskan untuk mendampingi kita hari ini, begitu ya Bu ya? Iya. Nanti kita bisa saling sharing, teman-teman bisa menyampaikan hal-hal yang kemarin kita bahas bersama yang masih punya masih punya pertanyaan-pertanyaan ya. Nah, nanti dengan Bu Rina mudah-mudahan bisa mendapatkan pencerahan sehingga ibaratnya jalan tadi benar-benar bisa mulus kita lewatnya. Ya, insya Allah seperti itu. Ya. Itu Bu Rina teman-teman ya. Dan ada Bu Siti Amanah, beliau sebagai admin dari Kemdikbud yang juga memantau pelaksanaan dari kegiatan workshop ini. Boleh saya perkenalkan Ibu, teman-teman kami? Iya Bu, silakan Bu. Ya, baik. Saya perkenalkan yang pertama yang ada di layar saya nih ya. Untuk guru bahasa Inggris ada Bu Musliha, Bu Haja Musliha dan Ibu Betty. Nah, ya ini beliau cerah ceria Bu dan ilmunya banyak. Kemarin ini loh Bu bersemangat memberikan gopay untuk yang terbaik Bu pada saat. Waduh, hebat sekali Bu. Padahal belum saya ganti itu Bu, jadi dari kantong sendiri ya. Ya, terima kasih Bu Betty dan Bu Haja Musliha ini dari bahasa Inggris. Berikutnya dari IPA. Di IPA ada Bapak Cipta, kemudian ada Ibu Siti Kulsum, ada Ibu Intan. Nah, Ibu Intan. Nah, kebetulan komite pembelajarnya adalah Bapak Cipta, ya. Ya. Ini Pak Cipta. Senang ya bertemu dengan Bapak Ibu. Ya. Berikutnya dari mata pelajaran Bahasa Indonesia ada Ibu Yuliati.
Bu Yuli. Ya, Bu Yuli. Kemudian yang satu lagi Ibu Leni, beliau sedang sakit Ibu, jadi masih belum bisa bergabung dengan kita semua. Ya, ada Bu Yuli Pak? Oh Mbak, nggak ada Bu Yuli. Ya, mungkin tadi keluar lagi. Selanjutnya saya perkenalkan dari guru PPKN ada Ibu Winda. Dan sekaligus nanti yang akan mengawal kita semua, beliau sebagai koordinator bidang kurikulum Bu. Oh ya. Ini Ibu Winda, nanti di PSP ini beliau salah satunya yang akan ini. Ya, Bu Winda belum masuk ya? Oh lagi loading ya. Nanti yang belum masuk nanti belakangan aja. Yang sudah ada deh ya. Nah ini Bu Winda. Ini kebetulan berhadapan Bu. Saya sama Bu Winda di ruang aula. Iya, kita hybrid ini. Selanjutnya dari mata pelajaran matematika. Ada Bapak Satya dengan Ibu Wulan. Ya, Bapak Satya dengan Ibu Wulan. Pak Satya juga ada di sekolah bersama saya dan Ibu Wulan. Nah, untuk komitenya matematika ini sedang pelaksanaan yaitu Ibu Hani sedang ikut diklat tahap ketiga kalau tidak salah. Tahap 4 ya sekarang. Oh, tahap 4 ya, tahap 4. Berikutnya untuk guru Akuba kami menyebutnya yaitu Al-Qur'an, bahasa Arab dan agama. Ini ada Bapak Yusri, kemudian Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bapak Riansyah selaku komite Bu, beliau yang kemarin mewakili dari unsur agama, dan ada Bapak Haji Irfan untuk pendidikan pelajaran bahasa Arab. Dan kemudian bertiganya ini mengajarnya ada yang mengajar agama dan bahasa Arab, ada yang mengajar Al-Qur'an dan agama gitu. Jadi bertiga ini benar-benar akuba gitu, Al-Qur'an, agama dan bahasa Arab. Ini ya, kami sebutnya tim agama Bu, nggak boleh kita main-main nih Bu ya, nanti kualat gitu ya. Ya, berikutnya, aduh sebentar, ini saya habis. Dari mata pelajaran seni budaya yang sekaligus jadi host kami, yaitu ada Bapak Agus Jemat. Nah, ini Bu. Ada di sekolah bersama-sama kami. Selanjutnya mata pelajaran IPS. IPS ada Bapak Cahya dan Bapak dan Bu Yatini. Nah, Pak Cahya, beliau sebagai komite Bu. Nah ini Pak Cahya. Ya, Insya Allah hari ini akan siap mendampingi kita untuk ice breaking. Kemarin soalnya di ice breaking katanya belum siap, jadi siapnya hari ini Insya Allah. Ya, ini Bu Yatini. Selanjutnya adalah mata pelajaran apa yang belum? Olahraga. Ini Bapak Ian. Dan beliau yang tadi saya sampaikan Bu, ada kendala di Dapodik sehingga belum bisa ikut di diklat, tapi insya Allah ilmunya nanti tidak akan kalah dengan teman-teman yang sudah ikut diklat. Begitu ya Pak Ian? Karena beliau ini sekarang sedang mengikuti PPG Ibu. Jadi kadang-kadang double device-nya begitu. Mantap Pak Ian. Ya, terima kasih Pak Ian. Selanjutnya siapa lagi yang masih belum teman-teman? Bu Neni, oh ya, Bu Neni selaku guru IT. Nah, selaku guru IT dan dia sendirian Ibu. Betul. Jadi Bu Neni nggak ada lagi teman sesama ini karena beliau yang mengajar semua kelas 7, 8 dan 9. Sama dengan Bapak Agus tadi. Berikutnya guru BK ada Bapak Wahib dan Ibu Nisa. Cuman Ibu Nisanya sedang berhalangan karena sedang honeymoon Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Mbak Wahid. Ya, salam Komite pembelajar untuk BK itu Ibu Nisa, tapi Ibu Nisanya cuti menikah. Sehingga beliau setelah diklat Bu, pas banget diklatnya selesai Kamis, menikahnya hari Sabtu. Oh iya Pak. Jadi luar biasa. Masih sempat ikut diklat ya? Masih sempat dan semangat itu. Sehingga belum bisa hadir bersama-sama dengan kita. Selanjutnya siapa lagi tadi ya? Ada lagi teman-teman yang masih belum dikenalkan? Ibu Yuli tadi Bu. Tadi namanya sudah disebut, orangnya belum disampaikan. Mohon maaf Ibu, saya pikir tadi masih diskusi di Ibu. Baik. Sebentar ya, sampai Ibu Rina. Guru bahasa Waalaikumsalam Bu Yuli. Terima kasih Bu Yuli. Guru bahasa Indonesia kami ada 2, yang satu Bu Leni dan Bu Leni sedang sakit. Nanti kita doakan sama-sama ya mudah-mudahan cepat sembuh beliaunya.
bisa bergabung dengan kita semua. Sepertinya sudah lengkap ya Bapak Ibu guru ya yang sudah diperkenalkan, insya Allah. Nah, di kami juga ada mata pelajaran, bukan mata pelajaran sih, ini sebenarnya untuk pengembangan, yaitu tahfiz Bu. Guru tahfiz ada 3 orang yang mendampingi anak-anak untuk menghafalkan Al-Quran seperti itu. Tapi hari ini kebetulan izin tidak bergabung bersama dengan kita seperti itu. Iya. Baik, mungkin itu yang bisa kami sampaikan, Ibu Rina. Untuk selanjutnya kami persilakan dari Ibu Rina untuk memberikan pemantapan kepada kami, terutama hal-hal yang terkait dengan yang harus dikuasai oleh Bapak Ibu guru. Dan tadi Bu Rina juga sudah melihat LMS kami yang biasanya Bapak Ibu guru membuat LMS untuk murid-muridnya, nah sekarang harus mengerjakan atau membaca di LMS tersebut. Seperti itu Ibu untuk pelaksanaan kegiatan workshop di SMP Islam Al-Azhar 8. Kami persilakan Bu Rina untuk menyampaikan hal-hal. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Kanya yang sudah memberikan informasi dan juga memperkenalkan saya ya dengan Bapak Ibu semua, Bapak Ibu guru yang ada di SMP Islam Al-Azhar 8 Bekasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ya, alhamdulillah saya senang sekali karena pagi ini bisa bertemu dengan Bapak Ibu semua yang sedang melakukan workshop ya Pak ya, Bapak Ibu. Betul Ibu. Iya. Gimana nih, tetap sehat ya di hari ke? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah. Semoga tetap semangat juga. Amin. Gimana Bapak Ibu workshopnya? Seru ya? Seru Bu, seru. Keren Bu. Seru, dapat hadiah uang. Seru Bu, selalu materinya seru. Luar biasa semua Bu. Materinya hebat-hebat. Alhamdulillah ya. Ya, tadi saya sudah berbincang-bincang dengan Ibu Kepala Sekolah dan ternyata alhamdulillah ini SMP Islam Al-Azhar juga sebenarnya secara praktik sudah sejalan dengan napasnya sekolah penggerak ya Bu Bapak. Jadi tadi saya sudah Bu Kania sudah cerita-cerita ya alhamdulillah dari segi praktik dan filosofinya ini memang klop dengan sinkron dengan sekolah penggerak ya. Jadi ketika masuk ke program sekolah penggerak ini jadi sebenarnya tinggal jalan ya karena memang tinggal dikuatkan gitu. Karena memang sudah jalan di SMP Islam Al-Azhar 8 ini. Bapak Ibu, mungkin saya hanya ada sedikit ini ya, penguatan untuk kurikulum operasional satuan pendidikan. Jadi ini mungkin sedikit saja, Bapak Ibu mungkin sudah mendapatkan materi ini. Bagi yang ikut pelatihan mungkin sudah mendapatkan ya di pelatihan komunitas pembelajaran, dan bagi Bapak Ibu yang mendapatkan pengimbasan dari rekan-rekannya juga mestinya materi ini sudah diperoleh. Tapi mungkin ini sekedar mengingatkan kembali gitu ya Bu ya. Baik, jadi saya izin ya Bapak Ibu untuk share screen sebentar. Mohon maaf, sudah muncul ya di layar Bapak Ibu? Sudah Ibu. Baik. Nah ini mungkin kita sekedar mengingatkan sedikit ya atau menguatkan dari yang sudah Bapak Ibu peroleh tentang kerangka kurikulum, khususnya struktur kurikulum dan prinsip pembelajaran dan asesmen pada program sekolah penggerak ini ya. Nah ini topik yang ingin kita diskusikan untuk pagi ini. Prinsip dasar perancangan kurikulum yang akan digunakan di sekolah penggerak, filosofi atau landasan berpikir di balik rancangan kerangka kurikulum, struktur kurikulum dan prinsip pembelajaran dan asesmen, perubahan-perubahan utama struktur kurikulum di jenjang, terutama jenjang SMP ya, karena ini di Al-Azhar yang sekarang ini kan SMP ya.
Lalu penggunaan prinsip pembelajaran dan asesmen di satuan pendidikan di kelas. Ini hanya sekedar penguatan sekilas ya Bapak Ibu. Jadi seperti yang Bapak Ibu mungkin sudah mengetahuinya, kurikulum yang ingin diimplementasikan di sekolah penggerak ini kan sebenarnya lanjutan gitu ya, atau berupa penguatan dari kurikulum yang sebelumnya. Seperti kurikulum 13, kurikulum ini juga mengacu pada standar nasional pendidikan dan tujuan pendidikan nasional. Tujuan pendidikan nasional itu kan nanti di ujungnya itu kan ya, ujungnya itu ingin mewujudkan profil pelajar Pancasila ya. Bapak Ibu mungkin sudah mulai familiar ya dengan istilah ini, profil pelajar Pancasila. Jadi tujuan pendidikan nasional yang nanti arah tujuannya itu ingin anak didik yang kita bina atau kita didik di sekolah itu terwujud menjadi insan yang memiliki kepribadian atau karakter yang sesuai dengan Pancasila. Nah, dari tujuan nasional pendidikan yang arahnya ke profil pelajar Pancasila itulah makanya disusun kemudian standar kompetensi lulusan. Di mana di dalamnya itu ada standar isi, standar proses, standar penilaian, dan standar lainnya mengacu kepada standar nasional pendidikan. Nah, khusus untuk di pembelajaran ya, di pembelajaran itu standar isi, standar proses, dan standar penilaian itu kita mengerucutkan lagi ke dalam capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran, struktur kurikulum, dan ada prinsip pembelajaran dan asesmen. Nah, jadi untuk tujuan pendidikan nasional sampai kepada struktur kurikulum, capaian pembelajaran, dan prinsip pembelajaran dan asesmen ini ranahnya ada di pemerintah pusat ya Bapak Ibu, ada di pemerintah. Jadi pemerintah yang menentukan tujuan pendidikan nasional sampai ke capaian pembelajaran ini ya, dan struktur kurikulum serta prinsip pembelajaran dan asesmen. Pemerintah menyediakan contoh perangkat ajar berupa buku teks pelajaran, bahan ajar, modul ajar mata pelajaran, dan proyek profil pelajar Pancasila. Dan juga menyediakan contoh kurikulum di satuan pendidikan. Nah, ketika ini kemudian kita kerucutan lagi ke bawah, ini kan menjadi kurikulum operasional satuan pendidikan ya, atau kurikulum operasional di sekolah. Nah, inilah menjadi wewenang dari masing-masing satuan pendidikan untuk mengembangkannya. Ya. Jadi kurikulum operasional di satuan pendidikan ini dikembangkan oleh masing-masing satuan pendidikan. Kenapa? Karena ini harus sesuai kan dengan konteks dari satuan pendidikan masing-masing. Tidak bisa pemerintah menyamaratakan semua sekolah dari Sabang sampai Merauke, kurikulumnya harus seperti ini, tidak bisa. Karena ini harus sesuai dengan konteks lingkungan, konteks sosial, ekonomi, dan berbagai konteks dan kondisi yang peserta didiknya masing-masing di sekolah masing-masing. Nah, makanya kurikulum operasional ini dikembangkan di sekolah atau di satuan pendidikan. Meskipun pemerintah menyediakan contohnya sebagai panduan gitu ya, sebagai panduan. Nah, disinilah di kurikulum operasional satuan pendidikan ini dikembangkan atau dibuat visi misi satuan pendidikan yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik serta konteks dan kebijakan lokal. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Bapak Ibu, kalau ada yang mau didiskusikan sementara ini
Saya sedang memaparkan, boleh ya? Dibuka saja mic-nya nanti. Baik, sekarang kita lihat di prinsip perancangan kurikulum. Ya, ini kurikulum untuk program sekolah penggerak ini semangatnya gitu ya. Semangatnya itu ingin lebih sederhana dan lebih fleksibel agar selaras dengan filosofi atau semangat merdeka belajar. Seperti itu ya. Ini apa yang sebenarnya yang diinginkan pemerintah itu kurikulum yang lebih sederhana, lebih fleksibel. Lebih fleksibel di sini tentunya disesuaikan dengan karakteristik peserta didik yang ada di sekolah masing-masing dan juga dengan konteks dan kondisi sekolahnya masing-masing. Nah, di sini prinsipnya itu adanya otonomi sekolah dan guru. Ya, jadi di sini pemerintah hanya menetapkan struktur kurikulum yang minimum serta prinsip-prinsip pembelajaran dan asesmennya. Sekolah atau satuan pendidikan dapat mengembangkan program dan kegiatan tambahan sesuai dengan visi misi dan sumber daya yang tersedia. Satuan pendidikan dan pendidik memiliki keleluasaan untuk mengorganisasikan pembelajaran sesuai kebutuhan siswa dan konteks lokal. Lalu prinsip lainnya yaitu mudah diterapkan. Jadi tujuan, arah perubahan dan rancangan kurikulumnya jelas, serta mudah dipahami oleh sekolah dan pemangku kepentingan yang terlibat. Pemerintah menyediakan perangkat ajar untuk membantu satuan pendidikan dan guru yang membutuhkan panduan dalam merancang kurikulum dan pembelajaran. Jadi pemerintah menyiapkan ya perangkat ajar itu berupa buku teks, berupa bahan ajar, berupa modul ajar yang membantu untuk membantu satuan pendidikan yang membutuhkan. Tapi saya kira kalau di Al-Azhar ini sudah mantap ya tadi dari penjelasannya Bu Kepala Sekolah, sepertinya sudah bisa mandiri ini untuk membuat modul ajar dan kurikulum operasional satuan pendidikan. Lalu prinsip lainnya itu yaitu gotong royong. Jadi ini sejalan dengan unsur merdeka ya dalam merdeka belajar di mana ada ruang untuk kolaborasi ya Bapak Ibu. Jadi gotong royong atau kolaborasi ini memang sangat menjadi penekanan di implementasi atau di program sekolah penggerak ini. Pengembangan kurikulum dan perangkat ajar dilakukan dengan melibatkan berbagai institusi, termasuk Kemenag, universitas, sekolah, dan lembaga pendidikan lainnya. Untuk tingkat sekolah dianjurkan sekolah melibatkan orang tua dan masyarakat untuk mengembangkan kurikulum operasionalnya masing-masing berdasarkan kerangka kurikulum. Jadi prinsip di sekolah penggerak ini adalah gotong royong. Salah satunya adalah gotong royong ya, atau kolaborasi. Nah, kurikulum ini meneruskan proses peningkatan kualitas pembelajaran yang telah diinisiasi oleh kurikulum sebelumnya. Jadi ini bukan kurikulum baru ya Bapak Ibu, tapi kurikulum yang meneruskan proses peningkatan kualitas pembelajaran yang sudah dimulai oleh kurikulum sebelumnya. Di mana di kurikulum ini yang sedang kita kembangkan ini itu berbasis kompetensi ya, masih berbasis kompetensi dan mengembangkan karakter Pancasila. Berbasis kompetensi di sini penjelasannya pengetahuan, keterampilan dan sikap dirangkaikan sebagai satu kesatuan proses yang berkelanjutan sehingga membangun kompetensi yang utuh. Yang mana dalam kurikulum ini disebut capaian pembelajaran. Jadi kompetensi yang ingin diperoleh berupa pengetahuan, keterampilan, sikap itu di sini di istilah sekarangnya itu adalah capaian pembelajaran ya. Lalu penguatan fondasi literasi di tingkat
anak usia dini dan sekolah dasar, dan fleksibilitas dalam pengorganisasian pembelajaran, sehingga pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan fase perkembangan siswa atau kecepatan belajar siswa. Lalu kurikulum ini juga mengembangkan karakter Pancasila. Ini bukan hal yang asing ya Bu, Bapak, karena sebelumnya juga kita kan ingin mengembangkan, menguatkan karakter peserta didik ya, karakter Pancasila. Jadi di karakter Pancasila ini ada sinergi antara kegiatan pembelajaran rutin sehari-hari di kelas dengan kegiatan non-rutin interdisipliner atau proyek yang berorientasi pada pembentukan dan penguatan karakter berdasarkan kerangka profil pelajar Pancasila. Menguatkan penerapan teori pembelajaran karakter yaitu melalui kegiatan proyek yang kontekstual dan berpusat pada siswa. Nah, tadi prinsip pengembangan kurikulum, ini sekarang struktur kurikulumnya. Jadi penentuan pendekatan untuk mengorganisasikan pembelajaran ini adalah wewenang dari satuan pendidikan. Seluruh jenjang satuan pendidikan dapat menggunakan pendekatan berbasis mata pelajaran, tematik, unit inquiry, kolaborasi lintas mata pelajaran, ataupun paduan dari itu semua sesuai dengan peraturan menteri. Pendekatan tematik ini tidak terbatas pada SD, dan SD juga tidak harus menggunakan pendekatan tematik ya, tapi tidak ada larangan kalau tetap ingin menggunakan pendekatan ini. Jadi untuk satu mata pelajaran juga tidak harus satu pendekatan, tapi bisa dikombinasikan. Lalu ada keleluasaan kolaborasi antar mata pelajaran untuk melakukan asesmen lintas mata pelajaran. Jadi ini keleluasaan ya, jadi bisa dikembangkan, bisa ditentukan, bisa disesuaikan sesuai dengan satuan pendidikannya masing-masing. Ini kenapa kita ingin mengintegrasikan pembelajaran dan atau asesmen. Itu agar mengurangi beban belajar siswa. Karena asesmen yang berorientasi pada kompetensi biasanya membutuhkan lebih banyak usaha dari siswa dan guru yang menilainya. Jadi mungkin agar lebih sederhana dan tidak terlalu banyak, maka diadakanlah lintas tadi ya, mengintegrasikan pembelajaran atau asesmen lintas mata pelajaran. Dan juga agar pembelajaran dan asesmen menjadi lebih bermakna. Nah, jam pelajaran diatur oleh pusat per tahun, bukan per minggu. Jadi pemerintah pusat menentukan jam pelajarannya per tahun, tidak per minggu. Siswa tidak harus mempelajari hal yang sama setiap minggu sepanjang tahun. Target jam pelajaran untuk 1 tahun bisa dicapai, bisa jadi dicapai kurang dari 1 tahun. Misalnya ini diberikan contoh untuk di SD ya, skenario di SD. Mapel seni rupa dipelajari secara intensif dalam semester ganjil. Dan asesmen sumatifnya berupa pameran karya. Di semester ganjil tersebut, ada mata pelajaran lain yang dikurangi jam pelatihannya, misalnya yaitu mapel IPAS misalnya. Di semester genap, mapel seni rupa tersebut tidak diajarkan. Dan mapel IPAS dipelajari siswa secara intensif, seperti halnya seni di semester ganjil, dengan asesmen sumatif pameran hasil penelitian siswa. Jadi ini lebih fleksibel ya Bapak Ibu ya. Lebih fleksibel bagaimana mengatur pemberian atau pengajaran suatu mata pelajaran di sekolah gitu. Jadi tergantung sekolahnya mau mendesain seperti apa. Yang penting adalah jam pelajarannya per tahunnya itu tercapai. Seperti itu ya Bapak Ibu.
Di sini struktur kurikulum terbagi menjadi 2 kegiatan utama, yaitu kegiatan rutin di kelas atau intrakurikuler dan kegiatan proyek. Kita lihat bahwa jumlah jam pelajaran tidak berubah dari kurikulum 2013, namun sekitar 20-30% dari jam pelajaran per tahun dialokasikan untuk pembelajaran melalui proyek yang ditujukan untuk mencapai profil pelajar Pancasila. Nah, jadi JP-nya tetap sama ya, seperti kurikulum 2013 kemarin, tapi ada alokasi sekitar 20-30 jam pelajaran tersebut per tahun ya, untuk melakukan proyek yang tujuannya mencapai profil pelajar Pancasila. Seperti itu. Kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila tersebut tidak berbasis mata pelajaran. Jam pelajaran untuk setiap mapel dialihkan karena tidak ada penambahan jam pelajaran untuk siswa, karena jam pelajaran yang ada saat ini sudah cukup panjang. Lalu diasumsikan bahwa kompetensi esensial dari seluruh mata pelajaran akan dipelajari juga melalui proyek. Jadi mengapa ini ada alokasi untuk proyek, karena dan alokasi tersebut tidak mengambil jam pelajaran tambahan ya. Jadi mengambil jam pelajaran yang sudah ada, karena ini agar tidak menambah jam pelajaran untuk siswa, agar tidak semakin membebani siswa. Karena dirasa jam pelajaran yang ada saat ini juga sudah cukup panjang. Dan juga bahwa proyek tersebut juga nanti akan menunjang atau kompetensi esensial yang ada di seluruh mata pelajaran itu juga akan didukung atau dipelajari juga melalui proyek ini. Seperti itu ya Bapak Ibu, untuk kegiatan utama yang tadi ya, ada kegiatan intrakurikuler dan kegiatan proyek. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini adalah kegiatan yang fleksibel, tidak rutin atau terstruktur, dan lebih berpusat pada siswa. Di sini penjelasannya fleksibel dan berpusat pada siswa itu, proyek dilakukan 2-3 kali dalam 1 tahun sesuai jenjang. Jangka waktu masing-masing proyek tidak harus sama. Lalu tidak perlu ada jadwal kegiatan belajar karena siswa dapat melakukan penelitian, pengerjaan karya, dan sebagainya sesuai dengan kebutuhannya mereka. Sehingga ini akan mendukung kemandirian mereka ya, atau self-regulated learning. Jadi mereka belajar dengan mengatur dirinya sendiri. Lalu proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini juga kontekstual. Jadi kontekstual itu disesuaikan dengan kondisi dari masing-masing satuan pendidikan. Pemerintah pusat hanya menentukan tema yang dapat dipilih oleh satuan pendidikan. Nanti satuan pendidikan mengembangkan topik yang lebih spesifik dari tema tersebut sesuai dengan tahap capaian pembelajaran siswa. Seperti itu. Sekarang kita lihat struktur kurikulum di sekolah menengah pertama di SMP. Kita lihat perbandingannya ya. Di penguatan wawasan literasi SMP, kurikulum 2013 informatika sebagai mata pelajaran pilihan. Pertimbangannya waktu itu kan ketersediaan guru ya. Tapi di kurikulum yang sekarang, yang ingin kita lakukan sekarang itu ada perubahan. Informatika menjadi mata pelajaran wajib. Guru yang mengajar tidak harus memiliki latar belakang pendidikan informatika. Buku guru disiapkan untuk membantu guru-guru pemula dalam mata pelajaran ini. Sebelumnya mungkin TIK atau informatika ini menjadi mata pelajaran pilihan, tapi nanti kurikulum sekarang tuntutannya itu menjadi mata pelajaran wajib, karena memang tuntutan zaman atau perkembangan sekarang ya, karena tidak bisa kita lepas dari TIK tadi untuk kehidupan kita sekarang ya. Bahkan pembelajaran juga
untuk masa pandemi ini sangat-sangat tergantung pada teknologi ya, Bapak Ibu. Baik, kalau kita lihat ini alokasi waktu mata pelajaran ya di SMP, asumsi 1 tahun itu 36 minggu untuk kelas 7, 8. Di sini ada berbagai alokasi pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Per tahun ada 108 jam. Ya, jam pelajaran ya. Ini untuk di kurikulum 13. Per minggunya ada 3 kali. Kalau di kurikulum Merdeka ini, seperti tadi ya, sudah dijelaskan bahwa ada kegiatan intrakurikuler dan kegiatan proyek. Nah, ini untuk per tahunnya, pendidikan agama Islam dan budi pekerti itu 72 jam pelatihan. Untuk kegiatan regulernya ya, yang intrakurikuler. Sedangkan yang proyeknya itu 20%-nya sampai 30%-nya itu berarti 36 jam pelajaran. Total JP per tahunnya tetap ya 108. Untuk PPKN juga kalau di kurikulum sebelumnya 108 itu per tahun dan per minggu itu 3 jam pelajaran, maka di kurikulum Merdeka ini untuk intrakurikulernya atau kegiatan regulernya 72 jam pelajaran per tahun dan untuk proyeknya 36 JP. Kalau untuk totalnya sama ya 108. Untuk bahasa Indonesia ada 216 total jam pelajaran. Di kurikulum Merdeka ini bahasa Indonesia per tahunnya untuk kegiatan reguler atau intrakurikuler itu 170 JP. Sedangkan untuk yang proyek profil penguatan pelajar Pancasila itu disediakan 46 JP. Matematika di sini 180 JP per tahun. Untuk regulernya atau intrakurikulernya 144 JP dan proyeknya 36 JP. IPS 180 juga per tahunnya, 144 JP untuk kegiatan reguler atau intrakurikuler dan 36 untuk proyek. Bahasa Inggris ada 100 IPS, maaf IPS ya. IPS 144, ada 108 yang dialokasikan untuk kegiatan reguler dan ada 36 JP untuk proyek. Bahasa Inggris juga seperti itu sama ya. 108 untuk reguler dan 36 JP untuk proyek. PJOK 108 totalnya, 72 JP didedikasikan untuk kegiatan reguler dan 36 JP untuk kegiatan proyek. Informatika di sini ada 72 JP. Ini regulernya kayaknya keliru ya, bukan 72 ya. Karena ini ada kegiatan proyek yang harus dilakukan. Jadi mungkin ini 30% atau 20% dari 72 untuk kegiatan proyek dan nanti sisanya itu kegiatan regulernya. Di sini ada pilihan minimal 1 seni musik, seni rupa, seni teater, seni tari, prakarya. Pilihannya kerajinan, rekayasa budidaya dan pengolahan sebanyak 108 JP, di mana pembagiannya 72 untuk kegiatan reguler dan 36 JP untuk kegiatan proyeknya. Juga ada muatan lokal ya, di sini 72 JP. Sama di kurikulum Merdeka juga ada 72 JP. Seperti itu untuk alokasi waktu mata pelajaran di SMP. Di sini ada keterangan ya. Prakarya yang menjadi salah satu pilihan tidak hanya seni. Jadi bisa dikembangkan mungkin untuk keterampilan-keterampilan lainnya ya. Pertimbangannya
untuk siswa yang tidak meneruskan ke SMA dan untuk meminimalisir perubahan dari kurikulum 13. Di sini juga ada keterangan pembelajaran reguler tidak penuh 36 minggu untuk memenuhi alokasi proyek. Bahasa Indonesia 34 minggu, informatika 27 minggu. Untuk yang di bintang 2 ya. Bahasa Indonesia di bintang 2. Untuk muatan lokal, keterangannya ini opsional. Satuan pendidikan dapat mengintegrasikan muatan lokal dalam mapel lain atau diajarkan melalui kegiatan proyek. Itu ya Bapak Ibu untuk kurikulum operasional, satuan pendidikan, dari prinsip dan kerangka kurikulumnya. Karena Bapak Ibu nanti di workshop ini juga akan menyusun ya kurikulum operasional satuan pendidikan. Ada yang ingin didiskusikan dulu Bapak Ibu terkait kurikulum? Boleh saya Iya, silakan Mangga. Saya bertanya Ibu terkait dengan yang disampaikan sama Ibu, yaitu bahwa dalam struktur kurikulum tadi itu bisa katakanlah satu semester itu materi tertentu, katakanlah misalnya ini tadi saya ngobrol dengan teman-teman di sini nih, katakanlah mata pelajaran seni budaya kita perbanyak gitu ya. Kemudian nanti di semester kedua dia sudah tidak ada lagi, misal seperti itu. Ini contoh saja. Itu diperkenankan ya Bu ya di dalam kurikulum sekolah penggerak ya Bu ya? Iya Bu. Karena tadi kan ya pemerintah hanya menetapkan JP per tahunnya ya, asal JP tersebut terpenuhi. Baik. Nah, nanti untuk rapotnya bagaimana Ibu? Terkait dengan rapotnya. Untuk rapot ya penilaiannya. Itu yang belum kebayang. Iya, betul. Sama yang disampaikan Ibu bahwa ada beberapa yang sifatnya given dari pusat atau dari pemerintah, tapi yang kami terima ini masih tulisannya di capaian pembelajaran itu masih berupa draft gitu, sehingga itu yang didiskusikan oleh teman-teman. Iya. Sama yang terakhir, sama yang ketiga Ibu tentang dapodiknya begitu Bu. Di dapodiknya bagaimana? Terima kasih Bu. Mohon maaf diborong pertanyaannya. Iya betul Bu. Terima kasih banyak ya Ibu. Ini aduh memang nggak apa ya, karena ini hal yang benar-benar baru karena baru akan dilakukan ya Bu ya. Jadi memang untuk penilaian, untuk pelaporannya nanti atau raport, insya Allah nanti saya akan mencari informasi terlebih dahulu ya Bu, karena mungkin memang dari pemerintah pusatnya juga ini masih bertahap informasinya Bu. Jadi nanti mungkin nanti pastinya nanti akan ada panduan lebih lanjut untuk pelaporan hasil belajar ya Bu, untuk raport. Dan juga tadi apa Bu yang kedua tuh? Capaian pembelajaran yang dikirimkan kepada kami itu kan masih ada tulisannya draft dan iya betul. Iya Bu, karena kurikulum ini memang bukan baru ya, sedang dikembangkan ya Bu ya. Ketika kita belajar kemarin di komite pembelajaran itu itulah yang sudah tersedia gitu ya Bu, seperti capaian pembelajaran, contoh modul ajarnya, itu yang tersedia saat itu. Tapi seiring berjalannya waktu, kemudian ada informasi-informasi tambahan yang semakin melengkapi apa yang kita perlukan ya Bu ya. Nanti mungkin untuk contoh kurikulum juga nanti bisa saya berikan ya Bu, karena ini juga baru saya dapat dan ketika kemarin di diklat komite belum ada ya. Contoh kurikulum operasional satuan pendidikan juga baru diperoleh. Jadi ini memang masih dalam pengembangan dan terus berjalan gitu ya Bu. Jadi untuk nanti pertanyaan Ibu tadi mengenai raport seperti apa, karena diperbolehkan untuk sekolah mengatur sendiri materi penempatan materi pelajaran itu ya Bu. Seperti apa nanti hasil laporan raportnya di raport siswanya nanti, insya Allah itu akan saya cari informasi tentang itu karena ini sangat penting untuk diketahui di sekolah ya Bu. Sementara ini memang belum ada informasi tentang raport
Tapi kalau ada informasi terbaru tentang rapot terutama ya Bu, nanti insya Allah saya sharing ya Bu ya. Tentang capaian pembelajaran juga masih berupa draft kemarin ya waktu pelatihan. Kalau ada yang sudah fix, insya Allah nanti saya sharing Bu ke Ibu Kepala Sekolah ya. Nanti Ibu Kepala Sekolah mungkin bisa meneruskannya ke Bapak Ibu guru yang lain. Baik Ibu. Ya, lalu apa Bu tadi yang ketiga? Dapodik Ibu, dapodik. Oh, dapodiknya ya. Ya itu juga akan saya coba nanti diskusi dengan teman-teman yang lain dan juga kepada tim pengembangannya untuk program sekolah penggerak ini. Nanti di dapodiknya itu seperti apa ya Bu ya? Jadi akan saya catat semua dulu ya Bu, pertanyaan-pertanyaan Ibu. Iya, terima kasih Bu Kania. Ini sangat penting ya tentang rapot, lalu capaian pembelajaran, karena capaian pembelajaran ini kan menjadi dasar pembuatan modul ajar di sekolah ya Bu ya. Tapi sementara ini yang draft tadi mungkin bisa digunakan ya Bu. Tapi nanti saya cek dulu ya Bu, kalau ada CP yang sudah fix atau ada informasi terbaru tentang rapot atau dapodik, nanti insya Allah akan saya share. Jadi sementara saya tampung dulu semua pertanyaan Ibu tadi, karena informasinya juga masih terus berkembang ya Bu ya. Jadi ini tiap hari selalu ada informasi baru, dan insya Allah nanti di-sharing ke sekolah. Sementara seperti itu dulu ya, bukannya mohon maaf jawabannya, karena ini proses yang sedang berjalan Bu, seperti itu. Baik, ada lagi Bapak Ibu yang lain? Saya mau bertanya Ibu. Ya, silakan Bu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rina atas waktunya. Mungkin masih terkait ya yang tadi juga Bu Rina sudah membahas atau tadi Bu Kania ya. Terkait dengan draft capaian pembelajaran, apakah nanti bentuknya akan seperti itu atau lebih fix ya, karena terus terang kami sekarang mau membuat modul ajar ataupun menyusun ATP, tapi kami bingung juga, kayak saya kan bahasa Inggris ya, ini mana yang nanti mau buat kelas 7, kelas 8, dan kelas 9, tadi sih memang udah diskusi ya dengan teman, dengan guru sebidang studi gitu. Cuman khawatirnya nanti begini, misal kalau nanti apakah nanti akan ada misalnya ulangan umum bersama sesama sekolah penggerak lah atau apa. Kalau lingkupnya sekolah doang sih kita nggak masalah ya, karena kita yang ngajar, kita yang membuat assessment-nya. Tapi khawatir kalau misalnya kita beda-beda sesuai dengan yang tadi Merdeka Belajar itu fleksibel, kemudian berdasarkan atas kemampuan atau kompetensi. Tapi itu tadi khawatirnya kalau ada ulangan bersama, di mana kita itu pemberian gradingnya tuh beda-beda. Saya memasukkan ini di kelas 7, ini memasukkan kelas 8 gitu ya. Nah itu pertanyaan saya, akan seperti apa kalau nanti capaian pembelajarannya sudah fix? Apakah akan ada panduan-panduan ya, karena yang saya lihat juga kayak di elemen menyimak berbicara, di situ cuman ada kehidupan sekolah dan kehidupan keluarga, itu kan emang cocok untuk kelas 7, tapi bagaimana dengan kelas 8 dan kelas 9, temanya apalagi, dan tadi yang di elemen misalnya menyimak dan belajar, apakah yang di situ itu semua diberikan juga di seluruh jenjang tapi dengan konteks yang berbeda-beda temanya atau bagaimana. Nah itu tuh betul-betul perlu penjelasan lebih lanjut gitu. Terima kasih. Oh iya, satu hal lagi. Ini kan kita menjadi pionir ya, kira-kira nanti 3 tahun anak itu, kalau misalnya tahun ini mulai dengan kurikulum sekolah penggerak, nanti 3 tahun kan berarti kita ngelulusin ya Bu Rina ya. Nah yang jadi permasalahan, apakah pemerintah nanti akan ada jaminan, maksudnya anak yang lulusan dari sekolah penggerak ini pada saat PPDB itu terakomodir? Takutnya itu ya, karena kita kan boleh dibilang minoritas nih, karena masih sedikit gitu ya. Takutnya ketika menyusun sebuah kebijakan kita terlewatkan, seperti kemarin anak-anak yang cerdas istimewa.
Padahal kan di permennya ada, tapi ketika kemudian PPDB masuk ke SMA, mereka dirugikan karena nggak ada wadahnya. Dia dimasukkan ke disamakan dengan yang lain, padahal dia punya karakteristik yang berbeda. Akhirnya kasihan juga, boleh dibilang kayak jadi korban begitu. Nah itu yang sementara ini yang kami rada-rada cemas juga, penuh dengan tanda tanya gitulah. Jaminan bahwa kami akan dikawal sampai dengan akhir anak itu melanjutkan bidang studi, keamanan, dan juga tidak ada pembedaan atau kami diakomodir dan difasilitasi atau katakanlah menjadi grand design yang besar dari kebijakan pemerintah bahwa kami itu ada begitu. Itu aja, terima kasih Bu Rina. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu boleh nggak saya, Bu? Waalaikumsalam. Iya, silakan. Iya, baik, terima kasih. Silakan, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, untuk perubahan kurikulum ini sepertinya memang ditujukan agar tidak membebani anak dan disesuaikan dengan kebutuhan anak-anak itu ya, Bu ya. Tapi saya lihat di muatan lokal ini, Bu, terutama di Jawa Barat. Jadi seolah-olah ada pemaksaan bahwa seluruh sekolah yang ada di Jawa Barat itu harus belajar tentang bahasa Sunda gitu. Dan tidak dilihat daerahnya. Sementara misalnya di daerah Bekasi itu kan sudah tidak banyak orang yang orang Sundanya seperti itu, atau di Indramayu misalnya udah jelas-jelas di Indramayu itu orang Jawa begitu, tapi harus disampaikan gitu pelajaran tersebut. Apakah itu tidak menjadi pertimbangan kembali, karena selama ini kelihatannya menjadi beban lah untuk semuanya. Kalau alhamdulillah sih kalau di sekolah kami itu sudah diganti menjadi budaya Sunda. Mungkin kalau untuk budaya Sunda sendiri bisa ya Bu ya, jadi untuk memperkenalkan budaya-budaya yang ada di daerah Jawa Barat, tetapi mereka tidak dituntut untuk belajar tentang carita pondok, tentang novel bahasa Sunda dan lain sebagainya gitu. Justru itu menjadi beban untuk anak-anak dan tidak ada manfaatnya kalau menurut saya, hanya membuang-buang waktu dan tenaga saja. Itu mungkin Ibu, terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada Bu? Pak? Mohon izin Ibu. Iya, mangga. Silakan Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Rina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan KOSP Ibu. Ya. Berkaitan dengan KOSP Ibu, mohon maaf, karena kan di dalam KOSP itu ada Suaranya menggema Bu Indah. Suaranya putus-putus ya. Cek. Ya, dalam KOSP itu kan ada untuk proyek ya Ibu. Khawatir kami miskonsepsi untuk proyek tersebut memang wajib untuk terintegrasi dengan semua mapel, atau dalam satu proyek itu ada integrasi beberapa mapel. Mohon pencerahannya Bu Rina mengenai hal ini. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi Bapak Ibu? Atau sudah dulu ya? Baik, tadi ya dari Ibu yang saya tadi mohon maaf tidak bisa melihat layar video masing-masing, jadi namanya tidak bisa saya lihat, mengenai fase capaian pembelajaran ya Bu, capaian pembelajaran berdasarkan fase. Lalu apakah ada jaminan anak yang bersekolah di sekolah penggerak itu nanti ke depannya seperti apa ya Bu ya? Ya. Baik. Untuk ini semua tadi curhatan Bapak Ibu, saya catat ya Bapak Ibu.
yang bisa saya Nge-lag ya? Sinyalnya merah. Kayaknya nge-lag deh, Bu Rina. Iya, diem baik. Tanyakan pertanyaan. Oh, keluar beliau. ya, mohon maaf ini tadi terlempar, Bu. Ya, sekarang sudah masuk lagi ya. Iya. Ya, untuk jaminan anak untuk capaian pembelajaran tadi yang Ibu peroleh di kemarin di latihan komite pembelajaran ya, itu yang keadaan saat itu mungkin ya Bu, dan itu yang sedang dikembangkan. Nanti kalau ada pemerintah pastinya sudah akan menyiapkan capaian pembelajaran masing-masing MAPA yang harusnya nanti fix ya Bu. Nanti insya Allah pemerintah juga kan sekarang sedang menyediakan platform-platform teknologi ya, yang di dalamnya akan menunjang implementasi pelaksanaan kurikulum sekolah penggerak ini. Jadi mudah-mudahan pastinya sih Bu nanti akan tersedia capaian pembelajaran yang memang sudah fix. Ya. Lalu untuk jaminan anak sekolah yang bersekolah di sekolah penggerak, itu juga saya belum mengetahui informasinya ya tentang jaminan dari pemerintah, apakah nanti akan ada ujian. Tapi sepertinya kalau kita melihat semangat dari sekolah penggerak ini, di mana berpusat pada anak ya, dan sekolah diberi keleluasaan untuk mengembangkan kurikulumnya masing-masing sesuai dengan konteks sekolah tersebut dan sesuai dengan fase perkembangan anak. Tentunya kalau saya bayangkan sih tidak akan ada ujian khusus untuk sekolah penggerak, itu sepertinya tidak akan seperti itu ya, sepertinya ya. Karena ini juga ditetapkan diserahkan ke sekolah, tentunya tentang ujian penilaian asesmen juga kan itu diserahkan ke sekolahnya masing-masing. Seperti itu ya Bapak Ibu. Lalu mengenai muatan lokal ya Ibu, saya setuju dengan Ibu ya. Dan memang semangatnya juga di sekolah penggerak ini kan inginnya disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing peserta didik. Jadi kalau misalnya bahasa Sunda ini dinilai tidak diperlukan, tentunya bisa disesuaikan lagi. Karena kita ingin memberikan pelayanan pendidikan yang memang berpusat pada anak, sesuai dengan kebutuhan anak, sesuai dengan kemampuannya dia menerima pelajaran, sesuai dengan tahapan perkembangannya, sesuai dengan karakteristiknya, seperti itu ya. Untuk memperkenalkan budaya Sunda sih tidak apa-apa mungkin ya Bu ya, untuk pengetahuan ya, saja. Gitu. Betul. Terima kasih. Ya, untuk budaya kan karena kita hidup di lingkungan Jawa Barat ya, jadi mungkin di lingkungan Sunda perlu kenal budayanya gitu ya. Tapi untuk bahasa mungkin lain lagi ya Bu ya. Iya. Makasih ya, Bu. Ya, makasih Bu, Ibu Betty ya. Iya, sama-sama Bu. Ya. Lalu yang tadi ya proyek itu apakah masing-masing MAPA ada proyeknya sendiri atau proyek tersebut bisa integrasi beberapa MAPA melakukan satu proyek ya Bu ya? Saya kira itu mungkin kalau menurut hemat saya ya, itu diserahkan kepada sekolahnya tersebut sesuai dengan kebutuhannya seperti apa. Jadi mungkin bisa saja nanti tapi alokasi waktu proyek, alokasi JP untuk proyeknya tetap seperti itu ya Bu ya. Hanya mungkin ketika praktik proyek ini merupakan integrasi dari berbagai MAPA. Mungkin itu bisa dilakukan Bapak Ibu. Ini kan kita serahkan ke sekolah tergantung dari kebutuhannya seperti apa. Kebutuhannya seperti apa. Lalu yang sumber daya yang tersedianya seperti apa ya Bu ya. Lalu karakteristik siswanya juga seperti apa nih kebutuhannya, kemampuannya seperti apa, hambatannya kalau ada hambatan siswanya seperti apa. Ini bisa ya Bu dilakukan sesuai dengan kebutuhan. Seperti itu.
Mungkin sementara yang bisa saya yang bisa saya ungkapkan seperti itu ya, Bapak Ibu. Yang bisa menjawab pertanyaan Bapak Ibu, nanti yang belum terjawab, insya Allah kalau ada informasi terbaru, kalau ada yang saya peroleh, yang sesuai dengan yang Bapak Ibu perlukan dari pertanyaan-pertanyaan ini, nanti akan saya sharingkan, insya Allah. Baik, kita kayaknya ini waktunya sudah hampir selesai, tapi kita sedikit lagi tentang tadi ya, prinsip prinsip pembelajaran dan asesmen, sedikit ya Bu ya. Baik, ini prinsip pembelajaran dan asesmen. Prinsip ini adalah nilai yang melandasi kebijakan dan praktik terkait pembelajaran dan asesmen di sekolah. Penerapannya secara konkret dapat bervariasi sesuai dengan kondisi dan konteks, dan sejalan dengan semangat merdeka belajar. Guru tidak dituntut mengikuti arahan preskriptif tentang bagaimana mereka harus mengajar dan melakukan asesmen. Guru diharapkan memahami prinsip yang melandasi praktik dan metode pembelajaran dan asesmen. Misalnya ketika guru menggunakan rubrik untuk asesmen, mereka tidak hanya tahu metodenya, namun dapat memahami mengapa instrumen tersebut digunakan. Ini mungkin sudah Bapak Ibu peroleh ya kemarin di pelatihan komite ya. Pembelajaran dirancang untuk mempertimbangkan tingkat pencapaian peserta didik saat ini, sesuai kebutuhan belajar dan mencerminkan karakter dan perkembangan mereka. Pembelajaran dirancang dan dilaksanakan untuk membangun kapasitas belajar peserta didik dan kapasitas mereka untuk menjadi pelajar sepanjang hayat. Kegiatan belajar mendukung perkembangan kompetensi dan karakter peserta didik secara berkelanjutan dan holistik. Pembelajaran yang relevan itu pembelajaran yang dirancang sesuai konteks kehidupan, menghargai budaya peserta didik, serta melibatkan orang tua dan komunitas sebagai mitra. Pembelajaran berorientasi pada masa depan yang berkelanjutan. Prinsip asesmen juga Bapak Ibu sudah peroleh kemarin ya di pelatihan komite yang mengikutinya. Asesmen merupakan bagian terpadu dari proses pembelajaran, memfasilitasi pembelajaran, menyediakan informasi sebagai umpan balik untuk guru, peserta didik, dan orang tua. Asesmen perlu dirancang dan dilakukan sesuai dengan tujuan. Asesmen dirancang secara adil, valid, dan dapat dipercaya, memberikan informasi yang kaya bagi guru, peserta didik, dan orang tua mengenai kemajuan dan pencapaian pembelajaran, serta keputusan tentang langkah selanjutnya. Asesmen meliputi berbagai bentuk tugas, instrumen, dan teknik yang sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ditargetkan. Laporan kemajuan belajar dan pencapaian peserta didik bersifat sederhana dan informatif, memberikan informasi yang bermanfaat untuk peserta didik dan orang tua, dan data yang berguna untuk penjaminan dan peningkatan mutu pembelajaran. Bagaimana prinsip pembelajaran dan asesmen digunakan? Untuk membangun kompetensi dan karakter yang menjadi ciri-ciri pelajar Pancasila, melandasi pembuatan perangkat ajar dan panduan serta dokumen pembelajaran lainnya, jadi landasan untuk kebijakan terkait pembelajaran dan asesmen, terintegrasi dalam kerangka kompetensi guru dan upaya pengembangan kompetensi guru. Baik, itu hanya sekedar untuk mengingatkan ya, dari prinsip-prinsip pembelajaran dan asesmen yang melandasi kurikulum di sekolah penggerak ini. Baik Bapak Ibu, untuk paparan dari saya cukupkan sekian. Kalau ada diskusi lebih lanjut, persilakan ya. Boleh Bu, bertanya Boleh, Bu Pak. Rina. Silakan, ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rina. Yang ingin saya tanyakan Cipta, terkait ya? dengan, iya betul Bu, kurikulum tadi, apakah satuan pendidikan ini contoh misalnya di Al-Azhar,
itu ada pelajaran Al-Quran gitu Bu. Bolehkah kita menambahkan jam pelajaran gitu Bu? Di situ kan ada muatan lokal ya, apakah muatan lokalnya itu dibatasi begitu Bu? Kemudian yang kedua, sejauh mana limit atau batasan keterlibatan orang tua di situ Bu? Jadi pada saat saya pelatihan sebelumnya itu belum secara gamblang gitu Bu, adanya batasan. Karena kalau misalnya ini tidak dibatasi, kan terkait dengan pemangku kepentingan ya Bu ya, stakeholder. Ya. Itu kalau tidak dibatasi, kalau saya khawatir itu akan masuk ke ranah kurikulum. Begitu, maksudnya dalam artian ketika mengembangkan kurikulum operasional, mungkin kalau kalimatnya adalah pengembangan kurikulum operasional di sekolah, berarti kan dilakukan di awal ya. Tapi yang dikhawatirkan ini apabila tidak ada batas, ini bisa masuk pada proses pelaksanaan gitu. Itu Bu, dua itu aja. Terima kasih Bu Rina. Ya, terima kasih Pak Cipta ya. Untuk pembelajaran Al-Quran ya Pak ya. Dan apakah itu bisa dimasukkan ke dalam muatan lokal mungkin maksudnya itu ya Pak Cipta ya? Ya, berapa jumlah muatan lokal yang diperbolehkan? Apakah ada batasan seperti itu? Dan apakah kita boleh menambah juga untuk mata pelajaran tertentu? Misalnya saya nih IPA misal ya Bu, ternyata 4 jam kurang nih. Boleh nggak dibikin 5 atau 6 jam gitu Bu Rina? Dengan mengambil dari muatan lokal gitu Pak? Enggak Bu, maksudnya yang kalau muatan lokal kan tadi terpisah gitu Bu, boleh nggak muatan lokalnya itu ditambah atau adakah batasan jumlah muatan lokal? Kemudian yang keduanya, apakah setiap mapel ini boleh menambah jumlah jam pelajarannya JP-nya. gitu? Iya, JP-nya. Terima kasih Pak Cipta ya. Ini saya mungkin ini sekedar apa yang saya ketahui, nanti kalau ada informasi yang lebih lengkap nanti insya Allah nanti saya sharingkan ya. Untuk molok ini mungkin diserahkan kepada sekolah ya Bapak. Jadi ini kan tergantung dari tadi kebutuhan dari sekolah tersebut atau kebutuhan peserta didiknya, juga karakteristik peserta didik ya, dan konteks lingkungan dari sekolah tersebut. Jadi kalau jumlah mapel yang ada dalam mulok ini, saya belum ada informasi apakah dibatasinya berapa mapel. Hanya yang pemerintah pusat sediakan atau tentukan itu adalah JP per tahunnya ya Pak ya. Jadi JP per tahunnya sudah ditetapkan untuk nanti diisi oleh berapa mapel untuk mulok tersebut. Saya kira sekolah bisa mempunyai kewenangan atau mempunyai hak untuk menetapkan sendiri ya Pak, karena ini dibuat oleh masing-masing satuan pendidikan, jadi tentunya dan masing-masing satuan pendidikan juga memiliki pertimbangannya sendiri dan memiliki dengan mempertimbangkan konteks lingkungan dan juga karakteristik peserta didik, lalu sumber daya yang tersedia ya, itu bisa diserahkan ke sekolah atau satuan pendidikannya masing-masing. Terkait tadi JP-nya JP untuk mapel ya Pak, untuk IPA misalnya ini dirasa kurang hanya sekian, yang jelas pemerintah sudah menetapkan JP per tahun ya, jadi JP per tahun itu sudah ditetapkan. Untuk per minggunya itu atau per semesternya itu diserahkan ke sekolah. Yang jelas JP yang sudah ditetapkan tersebut tercapai ya. JP tadi kan sudah terbagi ya, ada antara kegiatan reguler dan yang proyek tadi, yang 20-30%-nya itu dialokasikan untuk proyek ya, proyek. Mungkin sementara seperti itu ya Pak Cipta, mohon maaf mungkin kalau belum memuaskan informasinya yang saya peroleh seperti itu, mungkin nanti kalau ada informasi lain update gitu ya. Insya Allah mungkin dari instruktur Bapak juga nanti ada informasi ya, nanti instruktur Bapak kemarin yang di Komunitas Pembelajaran ada informasi terbaru, atau nanti saya melalui kepala sekolah bisa update gitu ya, update informasi-informasi tambahan yang akan melengkapi dari yang sudah kita ketahui.
Sementara itu ya, mohon maaf Pak Cipto dan Bapak Ibu yang lain, jawaban saya mungkin memang belum bisa memuaskan semua karena memang ini proses pengembangan kurikulum dari pemerintahnya juga masih terus berjalan. Dan Yang nanti untuk Bapak ya, orang tua itu gimana Bu? Yang oh ya, keterlibatan yang pemangku itu? keterlibatan pemangku ya. Kalau kemarin itu masuknya ke kelompok mana Pak orang tua itu kemarin di peta pemangku kepentingan tadi? Nah, Kalau itu masih Bu. ingat. Jadi di saya itu menyatakannya, instruktur di IPA itu menyatakannya bahwa semuanya itu sama, Bu. Tidak ada dimasukkan per level. Makanya di situ saya bingung sampai sekarang gitu, Bu. Ya. Karena dianggap semuanya itu berperan penting begitu, Bu. Oh, gitu. Makanya saya menanyakan, loh kalau gitu nggak ada batasan, bisa aja suatu ketika orang tua campur tangan gitu, Bu. Iya, baik. Terima kasih ya Pak Cipto. Cipta ya, maaf. Ya, Cipta, kalau Bu, karena lagi di Jawa Barat. Kalau di Cipta, Jawa ya? baru saya Cipta, Bu. Betul. Sesuai konteks lingkungan ya Pak ya. Ya, kalau kita lihat ya analisis peta pemangku kepentingan ya Pak. Jadi kan ada yang memiliki kekuasaan besar ya, kekuasaan besar dan kepentingan yang besar. Ada yang memiliki kekuasaan besar tapi kepentingannya kecil. Ada yang memiliki kepentingan besar tapi kekuasaannya kecil, dan kekuasaan besar, kepentingan besar, seperti itu ya. Kalau orang tua, saya kira mereka memiliki kepentingannya lumayan besar, tapi mereka wewenangnya kecil, ya, kekuasaannya kecil untuk merubah kurikulum gitu ya, merubah kurikulum. Jadi mereka terpengaruh adanya kurikulum, tapi tidak memiliki kewenangan untuk atau mengambil kebijakan terkait dengan kurikulum tersebut. Seperti itu Pak ya. Jadi mungkin kalau di level-level peta pemangku kepentingan dianalisis itu mungkin dia ada di C ya. Jadi kepentingannya besar tapi kekuatannya kecil. Seperti itu. Jadi dia terlibat mungkin dari dalam hal menyuarakan kepentingannya ya. Orang tua itu menyuarakan kepentingan anaknya. Tapi untuk sampai dia berwenang untuk merubah atau menentukan arah itu sepertinya tidak sampai ke sana, karena yang memiliki kekuasaan itu adalah yang mereka yang memegang jabatan sehingga berwenang untuk mengubah kurikulum, seperti itu ya. Seperti itu mungkin Pak Cipta ya. Baik, silakan Bapak Ibu yang lain, atau masih ada yang ingin didiskusikan? Kalau sudah cukup, saya ucapkan terima kasih Bapak Ibu atas pertemuan kita pagi ini ya, siang ini. Dan mohon maaf saja mengganggu nih proses workshop yang sedang Bapak Ibu lakukan dengan katanya lagi seru-serunya di kelompok kecil ya. Ini saya mengganggu ini sebentar nih. Terima kasih banyak ya Bapak Ibu semuanya atas kehadirannya dan antusiasme semangatnya ya pagi ini. Mudah-mudahan selalu sehat semua ya Bapak Ibu. Terima kasih kembali Bu Rina. Tetap semangat. Bu Rina. Terima kasih. Doa yang sama untuk Bu Rina. Sehat selalu. Amin. Terima kasih banyak Bu Rina. Kami Ya, terima berikutnya kasih begini, banyak. Bu. Salam sehat dan jangan lupa bahagia. Bahagia. Ada gerakannya Bu? Ada gerakannya tidak? Bahagia. Bahagia, bahagia. Bahagia. Aduh. Kayaknya sudah bahagia nih Bu Muslihah ya. Alhamdulillah Bu. Selalu bahagia Bu. Alhamdulillah. Ya, biar imunnya kuat. Bahagia Bu, kita biar di imunnya sini. kuat. Iya, alhamdulillah ya. Selalu bahagia agar imun kita semakin kuat. Iya. Insya Allah. Bu Rina posisinya dari mana nih Bu Rina? Daerah Dari mana? dari P4 TK PLB Bandung Bu. Oh Bandung. Iya. Mangga. Iya. Iya. Sehat-sehat selalu Bandung. Amin, amin. Bapak Ibu terima kasih banyak ya. Sama-sama Bu Rina. Dan tidak puas ya, mudah-mudahan tidak puas karena agar kita semakin mencari tahu ya. Iya, baik, Iya. baik, baik. Terima kasih banyak. Ini untuk pendampingan dari saya dicukupkan sekian ya Bapak Ibu. Nanti mungkin saya ngobrol sedikit dengan Bu Kepala ya. Terima kasih ya. Mohon maaf ya
Jika ada kekurangan dalam penyampaian saya. Selamat jalan. Ya, terima kasih. Selamat tinggal. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lancar ya workshopnya Ayo Bapak Ibu. teman-teman, tepuk salut. Salut, salut. 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 Terima kasih Bu Rina. Ya, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Yes. Semoga lancar ya workshopnya. Amin. Semangat, terima kasih. Ya. Terima kasih Bu Rina Agustin. Terima kasih. Semangat. Ya, terima kasih Bapak Ibu sekalian yang tadi kita sudah mendengarkan pencerahan dari Ibu Rina dan kayaknya ini materinya ini materi yang akan disampaikan oleh Pak Cipta dan Bu Winda sudah disampaikan oleh Ibu Rina. Enak nih ya. Tinggal ini kan lagi. Terima kasih. Dan ada beberapa hal yang perlu kita gali lagi tentang proyek ya, tadi disampaikan. Saya kembalikan lagi kepada Ibu Winda dan Pak Cipta. Monggo silakan. Terima kasih Bu Rina. Untuk berbincangnya mau di breakout room atau bagaimana Bu? Ini Bu sebenarnya ada instrumen yang perlu diisi. Tapi nanti saya berikan ke WhatsApp aja ya Bu ya. Oh siap. Ya. Baik Ibu, siap. Nanti kita cukupkan sekian ya Bu ya, bukannya ya. Terima kasih Bu Rina. Terima kasih banyak. Kita foto bersama dulu ya, mungkin ya. Iya, Ya, foto bersama. Stop screen-nya keluarga ya. kali ya. Stop screen. Ya, oh iya stop. Iya betul. Ini Ya, nanti materinya mungkin bisa sharing diberikan ke screen. kami. Ya, oke, thank you. Kita foto bersama. Mari silakan. kita berfoto. Kita ngapain nih? Gini. Bentar Bu, saya videonya masih belum benar. Oh. Ibu Bapak pose ya. Itu bebayang Bu Yati ini bebayang juga. Nah ini baru Bu Yati ini bebayang Bu Yat. Ya mari. 3. Apa tuh? Apa? Gimana gayanya Bu? Ngapain gayanya? Gayanya apa ini? Merdeka bebas. Merdeka. Gini deh biar agak ini. Ya, Ibu Bapak siap. 3, 2, 1. Tunggu sekali lagi, biar banyak ya. Kan jarang. 5, 4.